Ya, makasih Pak Yulan. Sebaiknya dipenuhi semua persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh persyaratan ekspor ya. Tadi disampaikan ada sertifikasi seperti dari BP POM, kemudian. Tapi yang kadang-kadang gini Pak, maaf Pak Wisnu, itu bagaimana dengan UMKM kebanyakan masih izinnya kan PRT gitu Pak, gimana Pak? Silakan Pak Wisnu. Kalau PRT sama BPOM, nah, nanti sebenarnya Budu ini fasilitator BPOM gitu. Jadi yang itu BPOM kan lebih tinggi dari PIRT. Ya, PRT tinggi ya. Standar gitu. Jadi kalau bisa ke BPOM, cek kita ambil yang tertinggi. Jadi, itu lebih mantap lagi gitu Pak. Kita cari yang lebih tersertifikasi yang lebih aman ya Pak ya, sehingga bisa bersaing. Oke, makasih Pak Wisnu. Prof, agak ke depan, Prof. Ya. Oke, ada pertanyaan dari Bu Yanti untuk Ibu Dwi. Ya, pertanyaannya adalah untuk produk fashion, untuk halal dilihat dari apa saja, karena saya memiliki produksi baju muslim dan hijab dan masker. Silakan Ibu Dwi, ini karena ini berhubungan dengan fashion, apa saja yang menjadi itu persyaratan untuk produk halal inklusif fashion? Terima kasih Ibu Dwi. Dari Bu Yanti. Ya, ini tadi menyambung ada yang bertanya terkait izin untuk produk ekspor ataupun retail ya. Ini memang kita menekankan, walaupun ada beberapa retail juga yang ingin yang membolehkan untuk IPRT. Nah, tapi kami lebih menyarankan untuk mereka udah punya izin MD atau produk yang memang ekspor tuh impor dari impor tuh izinnya ML. Nah ini makanya Bapak Ibu yang izinnya masih IPRT nggak apa-apa ikut ini isi form kurasi tahap aja karena kita lagi bikin rekomendasi untuk pengurusan izin MD di BPOM ini dipercepat. Kemarin ya hubungin BPOM juga biar yang lolos kurasi ini mau kita tingkatkan izinnya untuk MD. Nah ini kami lagi proses untuk rekomendasi untuk percepatan agar izin MD-nya keluar. Nah, terkait produk kerja fashion, nah ini yang kita memang kurasinya agak selektif karena kita ngelihat bukan hanya dari kualitas bahan ya, karena kalau dia pakai bahannya impor, kita harus cek juga di lab karena jujur aja banyak bahan-bahan fashion, apalagi sepatu, kulit itu ada campuran babinya. Nah, ini yang kami untuk produk kria ini agak sedikit selektif karena kadang pengrajin pun nggak tahu karena barang bakunya dari impor gitu. Nah, ini yang Bapak Ibu isi aja nanti di form kurasi. Ini lagi kita kumpulin untuk mereka lebih kita seleksi karena tahapannya agak lebih panjang ketimbang produk olahan pangan yang sudah punya izin IPRT atau MD di BPOM. Nah, untuk produk kria ini yang kami harus survei, minimal kami harus tahu bahan bakunya mereka dari mana, proses produksinya bagaimana, karena ada zat-zat warna juga yang ternyata itu juga mengandung campuran senyawa dari babinya juga gitu. Nah, mungkin ini Pak Beni, Pak Enos, saya izin ini juga mungkin Bu Ira Damayanti bisa kasih masukan juga. Luar biasa, silakan. Salah satu juga selain Pak Handito, Pak Wisnu yang memang jadi mitra sinergi dari BIK Indonesia untuk akselerasi retail dan ekspor. Nah, Bu Ira ini salah satunya juga yang membantu UMKM kita untuk mereka ekspor juga gitu. Jadi beberapa case mungkin. Ya, silakan Ibu Ira. Ini ada suatu kehormatan bagi kita nih, Bu Ira sebagai tokoh diaspora nih, tokoh diaspora. Oke. Silakan Ibu Ira. Ya, terima kasih. Bentar. Ya, terima kasih Bapak Ibu di sini. Ya, malam ya, Bapak. Malam Ibu Ira. Ya, Pak Ernest Justin. Bapak Handito, Mas Wisnu dan Mbak Dwi, ya terima kasih. Saya cuma ingin support lah karena memang target kita memperbanyak, meningkatkan ekspor
saya mewakili teman-teman diaspora di berbagai negara, memang concern kami adalah kenapa sih kok produk kita itu banyak kalah Pak dengan negara-negara lain. Vietnam, saya nggak ngomong negara maju ya, dengan Vietnam aja, betul, Thailand, betul. Singapura dan Malaysia gitu kan. Nah inilah PR kita bersama. Cuma memang PR kita satu yang tadi Mbak Dwi juga sampaikan perihal sertifikasi. Memang sertifikasi itu memang tidaklah mudah dan fasilitasinya mungkin di Pemda atau di kementerian atau dinas mungkin tidak terlalu banyak. Cuma kalau bisa diagregatorkan, diagregasi dalam arti mungkin punya klaster. Jadi by klaster. Kalau misalnya kita ekspor masing-masing mungkin susah. Tapi kalau kita per klaster itu akan lebih dimudahkan dalam arti misalnya ada klaster tempe, ada klaster fashion kayak di Bandung kan macam-macam, ada rajut, ada klaster boneka, ada klaster apa mungkin kalau di Jogja ada kasongan, ada jadi per klaster lah itu untuk sertifikasi kayak tadi mungkin disebutkan misalnya finishing untuk keramik aja atau gerabah yang untuk alat makan misalnya finishingnya kan harus anti toksik apa tes labnya, kemudian fashion baju anak pun juga harus tes lab yang intinya sih anti toksik dan mungkin kalau persatuan mahal. Tapi kalau misalnya didirikan suatu koperasi atau satu klaster, mungkin bisa aja manufacture by masing-masing gitu kan, tapi mungkin satu brand misalnya. Jadi memang kita juga harus bisa bersatu mengesampingkan ego masing-masing Bapak Ibu supaya bisa bersatu gitu. Misalnya satu merek apa, tapi nggak apa-apa diproduksi oleh A, B, C, D, nanti ada ketua kelompoknya yang QC. Gitu kan supaya juga standarisasinya sama. Karena sayang kalau kita masing-masing masuk ke negara itu juga masing-masing pasti akan kalau yang bagus nggak disebut Pak. Kalau pas yang jelek atau pas yang apa sih apa belepotan apesnya jelek gitu. Wah, Indonesia nih gitu loh. Ya, jadi jelek semua ya, Bu. Jadi jelek semua gitu kan. Nah, apalagi kalau menurut saya sih justru yang agak tantangan itu di Mamin. Mamin itu mereka nggak mengenal BPOM. Mereka kalau di Amerika FDA, tapi persyaratan masuk retail harus HACCP. Di Singapura pun harus HACCP, di Australia juga harus HACCP. Nah, kita mungkin tahu HACCP itu kan panjang dan lama dan mahal, gitu kan. Nah, kalau misalnya apa sih yang sudah punya BPOM, alhamdulillah dalam arti di sini adalah satu step lebih maju lah karena BPOM kan minimal kan GMP-nya standar sudah ada. Tapi memang HACCP itu memang kalau untuk masuk pasar retail tidak untuk diolah ulang di negara tujuan ekspor itu hukumnya wajib. Karena apa? Saya concern ketika misalnya di Singapura aja ada suatu gerai supermarket dengan 42 cabang itu 60% produknya masuk dari Malaysia. Dari Malaysia itu kita tahu dari produk kita. Keripik-keripikan, makanan apa hasil dari pameran Mihas. Kita happy di pameran Mihas, wah barang saya laku misalnya gitu kan, masuk Malaysia. Padahal Malaysia dengan ketentuan yang tidak begitu berat. Karena apa? Malaysia akan merepackage ulang dengan halalnya Malaysia, dengan standarisasi HACCP Malaysia, masuk lagi ke Indonesia, masuk lagi ke Singapura, bahkan masuk ke Indonesia. Dan kita happy, wah ini ada bumbu ini made in Malaysia nih gitu kan. Padahal ya kita juga. Ada itu buat kita. Benar gitu loh. Jadi added value ini yang memang harus kita miliki sendiri supaya tidak menjadi milik orang lain. Seperti santan kara aja itu benar-benar punya Indonesia, tapi di Amerika itu CEO-nya Singapura. Gitu dan berbagai produk-produk kayak ada peanut sauce, kemudian ada berbagai macam produk Indonesia. Menurut saya yang bisa diproduksi orang Indonesia, made-in-nya Malaysia. Peanut sauce, sate sauce, kemudian ada rendang sauce, itu banyak dari made in Malaysia. Itu dari mana sih? Itu juga dari Indonesia juga gitu kan. Bukan saya cuma karena kita mungkin malas untuk menguruskan nggak usah lah pakai HACCP, nggak usah lah pakai ini itu, udahlah ekspor gelondongan aja lah pokoknya masuk. Gitu. Yang dapat added value negara tujuan ekspor yang kita Filipina misalnya gitu kan, masuklah ke Amerika. Amerika udah enak aja dia, Filipina enak aja dia dapat added value-nya ketika beli raw materials. Kayak berapa tahun lalu kita happy kelapa kita dibeli 12.000 batok kelapa mentah masuk ke Davao dari Bitung kan. Dari mereka Filipina pun mengklaim bahwa we are the biggest coconut products exporter in the world kata gitu. Kalau kita mikir angka sehat kita, Pak, emang kelapanya dari mana? Emang Filipina punya kelapa sebanyak itu apa? Iya. Gitu. Indonesia pulaunya banyak Bu ya. Iya, jadi kita bahkan kita kan terkenal dengan rayuan pulau kelapa. Iya,
Kurangnya lagi kalau sudah rayuan. Itu dia. Jadi saya sedih kalau saya lagi di Amerika, di Eropa, di Singapura aja itu produk-produknya tuh made in udah made in negara tetangga. Karena kita cuma happy kontainer material gitu. Saya sih sebenarnya tidak mengajurkan teman-teman yang ingin ekspor, tapi memang mumpung di sini nih ada berbagai orang hebat di sini, ada berbagai institusi gitu kan. Ayolah kita masing-masing benahi. Kalau untuk Mamin itu untuk ekspor retail gitu. Kalau untuk ekspor kita rela barang kita di rebranding ulang di sana ya monggo lah. Kalau misalnya sertifikasi udah PRT aja deh kan kita UMKM gitu kan. Tapi kalau kita mau think big, kita lihat jangka panjang kan 5-10 tahun ke depan ya kita harus mau melengkapi sertifikasi supaya masuk pasar sana seperti halnya produk Thailand, Vietnam, Filipina. Kita tuh nomor 5 nyaris ke nomor 6 loh di ASEAN. Ekspor kita nomor 5, nomor 6. Kontribusi UKM terhadap ekspor juga itu juga tertinggal dari berbagai negara maju. Bahkan dari Vietnam, dari Thailand. Jadi kontribusi UKM itu ternyata tinggi loh gitu loh. Cuma mungkin kita kurang memahami gimana sih cara manage-nya. Menurut saya sih klasterisasi itu menjadi salah satu kunci. Karena di Payakumbuh itu sudah ada contoh Bapak. Jadi sentra rendang di sana Pemdanya memang yang menginisiasi gitu kan. Jadi produk-produk rendang itu dikumpulin dalam satu klaster, difasilitasi sampai fasilitasi dapur, kemudian sampai ada alat kemasnya, sampai sertifikasinya itu dibiayai oleh Pemda setempat. Malahan kantor kepala dinasnya pun kantor di situ. Oh, iya. Jadi iya di Payakumbuh. Saya kebetulan memang sampai ke sana, wali kotanya senior saya, jadi saya kenal lah dengan beliau dan diceritani panjang lebar karena waktu itu 2017 saya sampaikan, Bang, apa dong yang bisa produk unggulan dari Payakumbuh, siapa tahu bisa diekspor lah ke luar negeri. Apa ya Rak ya gitu kan. Terus tercetuslah 2 tahun kemudian sudah jadi fasilitas untuk rendang ini. Jadi central kitchen. Atau factory sharing gitu kan. Nah, ketika musim haji Saudi meminta 4.000 ton rendang, itu kan bisa langsung ke klaster itu. Nah, kan itu kan lebih bisa kelihatan gitu nilai ekspornya kelihatan dan UKM-nya semua terlibat kok. Karena di situ itu ada sekitar 20 kamar dalam arti 20 dapur itu dengan merek A, B, C, D misalnya, tetap aja gitu kan dengan mereka juga gitu kan. Tapi mereka sama-sama untuk kita sama-sama ekspor nih untuk ke Jeddah gitu. Jadi itu ekspor bersama itu gitu kan. Jadi bisa saja misalnya klaster katakanlah Karkul kah atau klaster kayak di Bandung itu yang setahu saya banyak. Mungkin Bekasi, saya warga Bekasi Pak, cuma lewat aja. Di Galaxy saya. Matur nuwun nih Bu, mumpung warga Bekasi kita belajar dari Ibu terus nih nanti Bu ya. Oh yes. Ya. Jadi kalau ada klaster-klaster itu akan lebih memudahkan sih menurut saya juga. Supaya kalau ada permintaan banyak juga lebih terpenuhi. Kadang kalau UKM satu-satu kan susah juga dan mahal juga. Apalagi kalau ada sertifikasinya, biaya shippingnya itu bisa masing-masing itu kalau lama dan mahal. Tapi dengan dikeroyokan bareng, saya yakin akan lebih cepat gitu memanage-nya. Kira-kira itu dan sertifikasi kayaknya ujung tombak juga ya Bapak. Jadi kayaknya menurut saya sih saya sudah juga sampaikan ke berbagai kementerian mohon sertifikasi itu difasilitasi menjadi prioritas karena kayak Thailand itu aja itu mereka untuk UKM itu difasilitasi itu all out sampai ketika orang Thailand mendirikan restoran di luar negeri difasilitasi sampai 5 tahun Pak. Benar-benar. 5 tahun. Yes. Gitu loh. Nah, kita oke lah, kita masih banyak yang mandiri, tapi at least ada hal-hal yang di ujung tombak ini loh yang disupport oleh pemerintah. Mungkin dari pihak akademisi juga sama-sama kita mendorong satu sertifikasi, kedua perihal logistik, baik itu shipping maupun warehouse logistik di negara tujuan ekspor. Jadi katakanlah misalnya kita mau ekspor via Amazon misalnya. Nah, kan kalau satu-satu ke Amazon misalnya nggak punya FBA di Amerika misalnya akan susah karena satu-satu retail panjang jalannya gitu kan. Tapi ketika sudah punya gudang di Amerika gitu kan, akan lebih mudah untuk shippingnya lebih ke lokal-lokal aja di sananya. Gitu. Dan itu kalau di negara lain, Thailand, Filipina, kita nggak usah ngomong RRC dah. Itu warehouse-nya difasilitasi pemerintahnya. Jadi kenapa kok banyak negara-negara itu produknya masuk ke sana dengan mudah karena fasilitasi pemerintahnya itu memang all out, minimal sertifikasi dan logistik. Itu yang jadi PR dan emang itu menjadi biaya terbesar lah
dari PR ekspor kita gitu kiranya. Jadi apa sih, saya sih cuma insight aja Pak, karena di lapangan juga itu lagi yang terjadi gitu kan. Kita bersinergi dengan teman-teman, ada Pak Hanito tuh barengan sama kami mulai 2009 tuh Pak Hanito di Kemenko Perekonomian. Tim Wiratif sama Pak Hanito, dilanjutkan dengan tim agregator ekspor di Kemenko Perekonomian sejak 2009 lah kami sama Pak Hanito. Jadi urusan lapangan memang apa sih krusialnya di situ. Kami harapkan teman-teman juga ini UKM masih untuk ekspor tadi saya sangat sepakat dengan Pak Handito. Nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa tiba-tiba mau ekspor, aduh mending retail dulu dicoba. Karena apa? Karena masalah manajemen keuangan juga, cash flow-nya juga. Kalau cash flow-nya masih, saya pengen langsung dibayar, jangan mikir ekspor. Karena kalau ekspor itu kan pasti kita minimal termin dibayar 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian. Gitu loh. Kalau misalnya cash flow-nya masih sehari masih harus ada uang masuk dari penjualan, ya ekspor itu mungkin planningnya mungkin agak lebih panjang gitu, karena ekspor itu kita nggak bisa kayak sak-desaknya lah, katakanlah sekarang jual tutup kontainer besok dibayar misalnya, kecuali 30% itu pun habis buat biaya produksi dan operasional gitu. Tapi pelunasannya nanti sampai sana kapal pun 40 hari kan gitu kan. Jadi memang manajemen keuangan cash flow ekspor itu juga memegang peranan penting, yang kalau misalnya cash flow-nya UKM masih agak sesek gitu kan, nggak bisa sampai spendingnya spend cash flow-nya nggak sampai 3 bulan sampai 6 bulan, harus belajar dulu bisa sampai di sisi itu supaya juga nggak belum dibayar atau bayar itu juga nggak banyak juga yang mau 100% pembayaran itu 30% tadi nanti termin kedua pelunasan. Jadi itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Semangat ayo pasti, tapi lebih baik sih berplanning untuk ekspor. Jadi misalnya oke, saya ekspor setahun lagi deh atau 2 tahun lagi deh, sambil nanti diperbaiki satu-satu. Jadi enggak ujuk-ujuk mau ekspor, sekarang cari market dulu. Bolak-balik yang saya jujur saya agak kurang sepakat ketika belum tuh di acara-acara training atau mencari buyer dulu. Gitu kan, sedangkan produk kita belum siap. Nah, ketika buyernya sudah tertarik dengan presentasi kita, padahal itu cuma presentasi aja cantik. Produknya nggak ada, belum siap. Gitu kan, kita juga Indonesia juga yang malu, halah UKM Indonesia bisa bagus cuma presentasi doang, tentang sekarang zamannya go digital, go online gitu kan, ketika ada produk ternyata nggak siap, atau mungkin sertifikasinya kurang kah, atau kontinuitas bahan baku juga jadi hal yang penting juga, nggak siap. Nah, kesiapan itu yang ayolah kita berplanning, kita bikin bisnis plan yang khusus untuk ekspor supaya bisa paham step by step-nya apa. Ya kayak kita sekolah aja Prof gitu kan, menjadi profesor kan juga waktu yang panjang. Nggak bisa kita masih levelnya SD, tapi kita pengen langsung jadi sarjana. Gitu kan, harus SD dulu, SMP dulu, SMA dulu, begitu juga dengan bisnis gitu kan. Kita mau retail lokal dulu, retail regional, retail nasional, barulah kita beranikan diri untuk ekspor. Program percepatan boleh, asal kita memang sanggup fase-fase kelulusan SD, SMP, SMA itu harus lulus dulu gitu. Kira-kira gitu Pak, supaya enggak tahu-tahu masih SD tapi pengen ilmunya orang SMA, padahal dia belum sampai situ. Gitu kan? Gitu dulu Bapak. Mbak, terima kasih Ibu Ira. Ya. Siap, Prof. Dan berarti kalau kita lihat begini, penting sekali untuk ikut sekolah ekspornya Pak Handito ini. Pertanyaan itu yang mau saya sampaikan kepada Handito. Silakan. Pertanyaan Pak Handito, apa persyaratannya supaya masuk sekolah ekspor dan kapan kami bisa mendaftar gitu? Karena dari Bekasi ini penasaran mau masuk tapi bingung bagaimana caranya Pak. Silakan Pak Handito. Ya, terima kasih Pak Beni Tunggul. Tadi Mbak Ira juga mengingatkan masa lalu lagi ini. Ya, saya dulu pernah mengetuai tim koordinasi nasional pengembangan wirausaha kreatif tahun 2008 sampai 2009 ya. 2009. Jadi begini, ya memang apa yang kita lakukan ini sebenarnya bagian dari kita kerjakan yang lalu, bahwa memang sekarang ini memang kesempatan untuk ekspor menjadi makin mudah, makin besar, tetapi memang harus dimulai dengan ya saya sependapat dengan Mbak Ira tadi, belajar dulu di lokal. Lokal itu bisa toko retail,
retail modern maupun retail semi modern lah ya, sama kemudian go digital online yang baik melalui marketplace maupun sosmed yang lain. Tapi kemudian juga dari situ kita akselerasi itu. Tetapi sekarang begini, saya juga ingin mengajak kita memang melakukan ini secara sebenarnya karena momentumnya lagi ada sekarang ya. Jadi nah kalau untuk yang ikut sekolah ekspor tadi saya sudah tulis chatnya di bawah di chat ya, di chat bisa ada WA di sana 0815 10 40 600 sama inilah ke registrasi @sekolahaekspor.com. Kita rencananya akan buka kelas perdana peresmian dengan beberapa menteri rencananya di tanggal 17 Februari dan ini juga kita akan memberi address kuat kepada produk-produk salah satunya adalah produk-produknya ekonomi kreatif ya, karena produk ekonomi kreatif ini kita lihat sekarang perlu didorong untuk go internasional. Ini melanjutkan yang dulu Mbak Ira wirausaha kreatif ini sekarang akhirnya nyampe juga nih ke sekolah ekspor dan ekonomi kreatif. Jadi 10 tahun lebih ya Pak. Ya jadi monggo silakan teman-teman sekalian, baik yang produknya pangan, pertanian maupun ekonomi kreatif, kita itu sama-sama lah, kita sama-sama. Tapi yang pasti sekarang kesempatannya lagi enak ini. Jadi dan tapi khusus yang Bekasi ini Profesor Benny ini memang harus lebih cepat menyiapkan, mengajak Pemda setempat di Bekasi ini untuk kita syukur-syukur nggak jauh-jauh dari tanggal 17 kita bisa kick off yang di Bekasi karena kita memang ingin merangkai bagaimana memanfaatkan juga mengoptimalkan pusat perbelanjaan. Bagaimanapun sekarang memang masih ya relatif masih sepi, tetapi justru masih sepi ini jangan dianggap sebagai masalah, harus dianggap sebagai kesempatan untuk kita berkolaborasi. Ya. Nah, kemudian saya ingin menambahkan begini. Saya mungkin sharing aja pengalaman apa yang saya lakukan ketika ya ini masa lalu lagi nih. Sampai sekarang juga masih saya kerjakan ekspor yang rame-rame ya. Jadi sebelum yang 2019, jauh sebelum itu sebenarnya 2000 berapa ya? 2000 mulai pokoknya masih tahun-tahun 2004-an saya rasa itu beberapa tahun. Saya waktu itu kebetulan juga aktif di asosiasi industri olahraga waktu itu. Nah, kita waktu itu saya melihat pengalaman itu ya. Jadi kemudian setiap tahun ikut pameran, waktu itu ada di Eropa satu sama di Amerika satu lagi di Taiwan waktu itu. Hampir tiap tahun kami ke sana dan akhirnya kami ketemu dengan lingkungan yang tidak hanya beli tapi jual. Kadang-kadang memang agak aneh juga ya, kok kenapa beli jual jadi satu, tapi ternyata mengekspor itu pengalaman yang sudah lakukan yang dulu gitu, itu ternyata kita ini seringkali ketemu pembeli itu justru sesama teman penjual gitu. Jadi kalau kita sebagai produsen berpameran ketemu sama peserta dari negara-negara lain gitu. Jangan dianggap mereka itu kompetitor. Sering kali, dan itu terjadi waktu itu kami alami sendiri, mereka ini adalah juga sekaligus juga importir gitu. Jadi kalau berpameran itu manfaatkan. Tapi sekarang kan pameran lagi nyaris nggak ada kan gitu. Nah yang namanya pameran itu kan sekarang antara lain itu pindah ke marketplace. Jadi di marketplace itu adalah tempat ketemunya pembeli dan penjual. Jadi nggak usah segan-segan juga kemudian ini salah satu tips sederhana ya, menawarkan produk kepada penjual ya kan kita mau menjual, menawarkan produk kepada penjual. Jadi para penjual itu juga pembeli sebenarnya. Jadi saya ingin dorong ini baik untuk yang pasar lokal maupun pasar ekspor untuk juga yuk saling memanfaatkan aja, manfaatkan untuk sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Benny. Ya, terima kasih Pak Andito. Teman-teman, untuk mengetahui bagaimana untuk daftar, di chatting sudah ada Pak Ibu Dwi dengan Pak Andito sudah sampaikan nomor telepon, dan juga yang ingin mendaftarkan kurasi
halal dan kurasi untuk ikut dengan program HSCC itu sudah disampaikan oleh Budi juga di chat ya, mungkin bisa mengikuti di chat sehingga nanti bisa follow up-nya. Nah, teman-teman para UKM, ini kita punya waktu hanya tinggal 5 menit, tapi pertanyaan cukup banyak di saya. Ini kesempatan terakhir saja, karena ini saya daripada saya pulang-pulang tidak terjawab. Nanti saya dosa saya makin nambah gara-gara saya diminta terus ya. Nah, saya minta ke Pak Wisnu nih, terakhir Pak Wisnu ada 2 pertanyaan dari Ibu Lili Suryani dan Ibu. Pertanyaan tentang kalau kirim barang dari agregat tadi ya. Prof Ben, ke depan Prof. Ya. Pertanyaan dari Ibu Suryani, kalau kirim barang-barang, bagaimana kalau salah satu dari peserta bermasalah, produk tidak masuk QC, pastinya akan mempengaruhi peserta yang lain karena balance payment-nya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, produk apa yang sedang digemari saat ini untuk diekspor, apa yang menjadi kebutuhan yang lebih tren saat ini, sehingga teman-teman bisa mengikuti program ekspor ini. Silakan Pak Wisnu. Ya, kalau untuk ekspor barang, ekspor agregat, itu belum tentu buyer-nya itu sama. Artinya untuk buyer membeli semua produk dalam kontainer tersebut ya. Bisa jadi itu beberapa buyer juga. Gitu. Nah, kalau saran saya gitu ya, jadi supaya ekspornya aman, jadi di dalam negeri memang sudah dikurasi. Jadi pertama tadi bahkan sebelum melakukan pemasaran ekspor itu sudah menyiapkan marketing tools-nya lah gitu. Jadi sudah disiapkan informasi kemampuan kapasitas produksinya, kemudian lama produksinya sudah dikasih tahu gitu kan. Kemudian kasih tahu juga waktu pengirimannya itu diinformasikan. Jadi supaya buyer bisa mengukur juga, dia bisa mempersiapkan juga soal payment, soal pengiriman dan lain-lain gitu. Nah, walaupun kita ekspor bareng-bareng, tapi tetap misalnya barang yang dikirim itu adalah memang yang sudah lolos QC tadi ya, atau lolos kurasi gitu. Jadi jangan sekonyong-konyong, ada ekspor, ada kontainer, ada space nih, ayo cepat ikutan mati. Jadi sebaiknya sudah ada negosiasi, kemudian sebelum diekspor dalam quantity yang lebih besar itu ada pengiriman sampel dulu. Jadi buyer di luar tuh udah tes produk dulu gitu. Nah nanti misalnya ternyata kita sama-sama misalnya ke USA atau negara lain, nah itu kita bisa cari teman-teman yang memang mau punya tujuan ekspor yang sama gitu, kayak gitu agregator. Jadi itu untuk lebih aman dari segi payment, kemudian dan lain-lain lah. Kemudian yang kedua tadi produk yang lebih di kemarin saat ini apa Pak, tren yang kira-kira yang bisa mereka lakukan? Makanan Pak. Ya. Nah, jadi sebetulnya kami kemarin tahun lalu sudah mengkurasi untuk Uni Eropa ya, untuk Belgia. Kami masuk dari pintu Belgia, kami sudah kurasi, tapi karena pandemi kemudian ditunda. Kami kerjasama dengan BSD Kadin waktu itu, dan kami adakan kurasi kedua waktu itu. Jadi produk non makanan belum bisa kirim dulu, tapi diprioritas produk makanan. Tapi ternyata di second wave COVID-19, jadi lagi mudah-mudahan tahun ini udah bisa berangkat sih. Tapi yang pasti dunia saat ini secara umum ya itu membutuhkan supply pasokan makanan gitu. Itu sih. Ya, makasih Pak Wisnu. Teman-teman sekalian, para pelaku UMKM, akhirnya karena waktu sudah menunjukkan waktu yang 9:20, biasanya kami Pak dan Ibu sekalian itu hanya 2 jam saja, karena kita gunakan waktu yang lebih singkat supaya teman-teman lebih fokus dan lebih konsentrasi. Akhirnya kami ucapkan terima kasih nih kepada Pak Andito, Pak Wisnu,
Terima kasih Pak Ibu Anggito, Ibu Fenty, Bu Ira. Ibu Dan khusus Bu Ira, nun sewu Bu Ira, mungkin sesok aku telepon Bu Ira karena mungkin minggu depan saya ada mau bikin tema khusus nih, tetap masalah ekspor. Karena ini biasanya pasarnya tuh di Ibu ada lebih mantap gitu ya. Karena kan Ibu diaspora kita mencoba menggali apa sih potensi diaspora di luar negeri Bu ya. Nah, kalau saat ini kita bisa lebih kenal tentang bagaimana ekspor, jadi mungkin kita akan lebih menukik kepada pemakainya nih di sana Bu ya, user-usernya. Dan nanti saya hubungin Bu ya. Matur nuwun Ibu Ira, matur nuwun. Terima kasih Bu Fenty, Ibu Dwi, terima kasih Ibu Bu Dwi. Wisnu, selamat malam. Dan terima kasih semua kepada teman-teman pelaku semua dan Ibu Lilis ada di sini, juga dari IPMI dan bagi teman-teman yang pertanyaan bisa dijawab, mohon maaf. Maaf ya, jadi mungkin nanti kami akan jawab pada kesempatan yang lain. Dan kami tunggu minggu depan ya, hadir tetap pada hak. Foto dulu dong. Foto udah foto. Oh, foto dulu. Itu foto ya. Sorry. Ya. Maklum bukan artis jadi saya lupa terus. Ya, Bapak Ibu tolong dibuka apanya ya, Windows-nya. Videonya. Ya. Supaya kelihatan cakepnya gitu. Satu. Ya, silakan Ibu Sri, Ibu Yanti Modelo. Ya, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Satu halaman lagi ya, satu halaman lagi. 1, 2, 2. 2, 2, 2. Oh, oke. Itu bukan ini. Lagi ya. Cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.